Dunia masih dipenuhi keanehan dan kerajaan-kerajaan berdiri di atas logika yang tak masuk akal. Hiduplah seorang lelaki bernama Abu Nawas. Ia bukan hanya terkenal karena kecerdasannya, tapi juga karena cara uniknya menyelesaikan masalah yang bahkan ilmuwan modern pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Suatu pagi yang biasa, Abu Nawas tengah menikmati secangkir teh sambil menggambar ayam bersepatu roda di pasir. Tiba-tiba, datanglah utusan kerajaan dengan napas tersengal. "Abu Nawas, Raja Dunia memanggilmu." "Raja Dunia? Bukannya baru kemarin aku diundang Raja Padang Pasir untuk menyelesaikan pajak untanya yang tidak bisa berhenti tertawa," kata Abu Nawas sambil mengusap jenggotnya yang penuh remah roti. "Betul, tapi Raja Dunia ini lain. Ia sedang gelisah karena dunia menjadi terlalu rumit. Ada pajak napas, perang rebutan sinyal wifi, dan bahkan burung pun kini ikut demo." Abu Nawas tertarik dengan memakai celana kebalikannya karena katanya membawa keberuntungan. Ia naik ke unta terbang milik kerajaan dan meluncur ke istana Raja Dunia. Setibanya di istana, Abu Nawas melihat hal-hal yang membuatnya ingin tertawa dan menangis sekaligus. Seekor kambing sedang rapat Zoom, peta dunia digambar ulang oleh anak kecil, dan para menteri debat soal bagaimana cara menyingkirkan awan yang malas bergerak. Raja Dunia, seorang lelaki tua dengan kumis berbentuk bumerang, menatap Abu Nawas penuh harap. "Abu Nawas, dunia sedang dalam bahaya. Teknologi terlalu cepat, manusia makin pelupa, dan semua percaya hoaks bahwa kentut bisa dijadikan bahan bakar." Abu Nawas mengangguk sambil berkata, "Wahai Raja, jika dunia ini gila, maka solusinya harus lebih gila lagi. Tapi sebelum aku bantu, aku ingin tahu, apakah ini hanya soal dunia atau soal hatimu yang kesepian?" Raja Dunia terkejut. "Bagaimana kau tahu aku kesepian?" "Karena hanya orang kesepian yang menamai ikan peliharaannya dengan nama-nama ex-pacar," jawab Abu Nawas sambil menunjuk akuarium raksasa bertuliskan, "Ikan Sinta, Ikan Rina, Ikan Ayu." Untuk menguji kelayakan Abu Nawas, Raja Dunia memberikan 3 teka-teki paling kocak sejagat raya. Teka-teki 1. Apa yang jika kau bawa, semua orang menjauh? Tapi jika kau simpan, semua orang mencarimu. Abu Nawas menjawab sambil pura-pura bersin. Jawabannya isu politik. Seluruh istana tertawa terbahak-bahak, termasuk seekor burung beo yang berkata, sindirannya tajam, "Bos." Teka-teki 2. Ada 2 negara. Satu terlalu maju, satu terlalu mundur. Bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Abu Nawas menjawab, kirim yang terlalu maju ke masa lalu dengan nostalgia, dan yang terlalu mundur diberi wifi. Teka-teki 3. Apa perbedaan antara raja bijak dan raja biji-bijian? Abu Nawas tertawa keras, lalu menjawab, raja bijak memimpin rakyat. Raja biji-bijian hanya cocok disangrai. Raja pun mengangguk puas. Baiklah, Abu Nawas, kau lulus. Tapi masih ada satu masalah. Raja Dunia memberi misi pada Abu Nawas untuk memulihkan negeri serba salah, tempat di mana semua kebijakan terbalik. Orang miskin membayar lebih banyak pajak agar tidak disebut sombong. Sekolah mengajarkan murid cara melupakan pelajaran. Polisi ditugaskan mengejar orang baik karena dianggap mencurigakan. Dengan ditemani seekor unta yang bisa bernyanyi dan seekor kucing filsuf bernama Meosies, Abu Nawas memulai perjalanan. Di tengah jalan, ia menemukan desa yang warganya semua bicara terbalik. Selamat pagi, sapa Abu Nawas. Igap tamlas, jawab mereka. Setelah menyamakan frekuensi,
Dengan memutar balik baju dan bicara mundur, Abu Nawas berhasil mendapatkan informasi tentang seorang penyihir bernama Profesor Complicus yang menciptakan kekacauan itu. Profesor Complicus tinggal di menara kertas, tempat di mana semua hukum ditulis tapi tidak ada yang dibaca. Abu Nawas, kau tak bisa menyelamatkan dunia. Aku telah menanamkan kebingungan di setiap kepala, teriaknya sambil melambai dengan remote. Abu Nawas berpura-pura ketakutan. Oh tidak, tapi tunggu, remotemu itu mengatur TV atau kebijakan? Dua-duanya, jawab Complicus bangga. Abu Nawas lalu menarik colokan listrik utama menara kertas. Seluruh sistem kebijakan dunia pun restart, dan semua kembali ke mode logika dasar. Kalau lapar, makan. Kalau salah, minta maaf. Abu Nawas kembali disambut Raja Dunia dengan upacara yang terlalu meriah, termasuk parade ayam pakai sepatu roda, yang kebetulan mirip gambar Abu Nawas dulu. Wahai Abu Nawas, apa pelajaran paling penting dari perjalananmu? Tanya Raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, kadang, solusi untuk masalah dunia bukan dengan menambah aturan, tapi dengan memahami manusia. Raja mengangguk. Ia mencatat kata-kata itu di batu tulis, lalu menambahkan, dan jangan lupa colokan listrik utama, itu penting. Abu Nawas kembali ke rumahnya, kali ini membawa oleh-oleh. Sehelai jubah anti-hoax, 1 botol ketawa dalam kaleng, dan seekor bebek yang bisa stand-up komedi. Dunia masih aneh. Tapi berkat Abu Nawas, kini keanehan itu bisa ditertawakan dan dijadikan bahan introspeksi. Tak lama setelah Abu Nawas kembali ke rumahnya, datanglah burung merpati eksperimental milik kerajaan membawa surat undangan resmi dari negeri yang dikenal sebagai negara gagal move on. Surat itu berbunyi, wahai Abu Nawas, kami terjebak masa lalu. Semua warga hanya bisa bicara tentang mantan, memutar lagu galau, dan tak bisa menerima kenyataan bahwa dinosaurus sudah punah. Tolong selamatkan kami. TTD, Menteri Kenangan, Purnomo patah hati. Abu Nawas mengelus dagunya sambil berkata, negeri ini butuh bukan hanya logika, tapi juga penghapus kenangan yang lembut. Ia pun berangkat, membawa alat khusus, kipas angin anti-baper, buku, Move On untuk pemula, dan speaker pemutar lagu motivasi 24 jam non-stop. Setibanya di negara gagal move on, Abu Nawas mendapati hal-hal yang bikin keningnya berkerut dan bibirnya geli. Semua baliho bertuliskan, dia yang pergi, aku yang hancur. Kantor pos hanya kirim surat curhat ke diri sendiri. Warga diwajibkan ikut senam kenangan setiap pagi sambil menyanyikan lagu patah hati. Abu Nawas pun memanggil seluruh rakyat ke lapangan galau nasional dan berkata lantang, wahai rakyat yang budiman dan budi ningsih, cinta masa lalu seperti sandal jepit putus, tak akan membuatmu berlari jauh, apalagi menari di pelaminan baru. Warga terdiam. Tiba-tiba salah satu ibu-ibu berkata, tapi Abu Nawas dia janji mau balik pas Ramadan. Abu Nawas menjawab bijak, dan Ramadan datang tiap tahun, Bu. Tapi mantan belum tentu. Maka diluncurkanlah program nasional Move On Massal. Warga diminta menulis kenangan mantan di balon, lalu menerbangkannya. Lagu wajib negara diubah menjadi Bangkit Bersama Masa Depan. Purnomo patah hati diangkat jadi duta semangat baru, meski masih suka nangis di pojok. Negara gagal move on pun perlahan berubah menjadi negara fokus masa depan, dengan slogan, yang lalu, biarlah lewat pakai Waze. Belum sempat Abu Nawas duduk santai, dunia kembali dilanda masalah. Kali ini,
Sebuah wabah bernama panik global melanda semua negeri. Gejalanya aneh. Orang mendadak panik jika tak update status 3 menit sekali. Ada yang berteriak hanya karena es krimnya miring. Menteri Keuangan takut pada angka ganjil. Raja dunia kembali memanggil Abu Nawas. Wahai penjinak kegilaan, bagaimana cara mengatasi dunia yang panik tanpa alasan logis? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab sambil membawa semangka dan lukisan seekor unta menari. Jika dunia panik, maka tenangkan bukan dengan larangan, tapi dengan kelucuan. Maka dibuatlah kampanye nasional anti-panik. Setiap warga wajib menonton 10 menit stand-up komedi sebelum rapat. Semua kantor dilengkapi ruang tertawa darurat. Abu Nawas menciptakan teknologi baru, tombol santuy, yang jika ditekan akan memutar suara, tralau tralilu tung tung sahur, sampai semua orang ketawa. Efeknya luar biasa. CEO perusahaan besar mulai rapat sambil mengenakan topi badut. Presiden negara serius membacakan pidato sambil bermain sulap. Dunia pun perlahan menjadi tempat yang santai tapi penuh solusi. Namun di balik semua keberhasilan itu, muncul ancaman dari Raja Palsu, seorang pria misterius yang ingin menggantikan Raja Dunia. Ia mengklaim bahwa hanya celana pendek yang bisa menyelamatkan dunia. Orang terlalu banyak berpikir karena celana mereka panjang, teriak Raja Palsu saat orasi. Ia menyebarkan konspirasi bahwa panjang celana menentukan nasib dunia. Warga mulai berkelahi karena perbedaan selera mode. Dunia hampir perang hanya gara-gara ukuran celana. Abu Nawas tak tinggal diam. Ia menyamar menjadi penjahit dan menyusup ke kerajaan Raja Palsu. Saat bertemu langsung, ia bertanya, "Wahai Raja Palsu, kenapa kau yakini celana sebagai kunci dunia?" Raja Palsu menjawab, "Karena saat aku kehilangan pekerjaan, aku sedang pakai celana panjang. Lalu aku pakai celana pendek dan jadi viral." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Kalau begitu, kau hanya korban algoritma, bukan filsuf celana." Dengan logika yang tak terbantahkan, Abu Nawas membuka kedok Raja Palsu sebagai mantan influencer yang tersesat. Dunia pun kembali damai. Celana kembali jadi sekadar celana. Menguji Abu Nawas sekali lagi, demi memastikan bahwa sang penasehat bijak masih waras di tengah dunia yang makin tak masuk akal. Teka-teki terakhir. Abu Nawas, jika dunia ini panggung sandiwara, maka siapa aktor utamanya? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Bukan raja, bukan menteri, tapi rakyat biasa yang tetap tertawa walau hidup penuh drama. Mereka adalah aktor sejati." Raja dunia tersenyum. "Jawabanmu benar. Kau benar-benar orang gila yang paling waras." Abu Nawas kembali ke rumahnya. Kali ini ia membawa piala tawa internasional, piagam kebijaksanaan tak masuk akal, dan seekor burung gagak yang bisa berkata, "Santuy, bro." Dunia belum sepenuhnya pulih, tapi selama masih ada orang seperti Abu Nawas yang bisa menertawakan kekacauan, menyembuhkan dengan logika jenaka, dan mengubah keputusasaan jadi petualangan, dunia akan selalu punya harapan. Suatu pagi saat Abu Nawas sedang memandikan kucing filsuf Mewesies dengan air mawar karena kalah taruhan catur, datanglah seekor burung unta berkacamata, membawa undangan dari Majelis Pengadil Logika Dunia. "Wahai Abu Nawas, Anda dituduh menyebabkan kebingungan massal dengan logika yang terlalu jenaka. Harap hadir di Pengadilan Logika Dunia dengan membawa bukti kewarasan." Abu Nawas hanya tersenyum. "Lucu, aku dituduh karena membuat orang berpikir.
Bukankah itu tugas seorang manusia? Maka ia pun berangkat ke ruang pengadilan yang berada di puncak gunung tak masuk akal, tempat para filsuf, ilmuwan, dan badut berkumpul untuk menentukan nasib dunia. Sidang dipimpin oleh 3 hakim. Hakim Biji Wijen, ahli metafora absurd. Hakim Serius Maximus, tak pernah tertawa sejak bayi. Hakim badut sirkus, selalu menyela dengan sulap ayam. Jaksa menuduh Abu Nawas sebagai penyebar tawa berbahaya, penantang status quo, dan pelontar jawaban yang terlalu pintar hingga membuat para birokrat pusing 7 keliling. Jaksa berkata, dia membuat rakyat terlalu bahagia hingga tak takut pajak lagi. Abu Nawas berdiri, mengenakan jubah penuh gambar ikan tertawa, dan menjawab tenang. Jika dunia takut pada kebahagiaan, maka yang gila bukan aku, tapi sistemnya. Semua terdiam. Hakim badut meledakkan balon ayam sebagai tanda jeda dramatis. Hakim serius hanya berkedip 1 kali, yang dianggap ekspresi emosional luar biasa oleh media. Setelah perdebatan panjang, akhirnya pengadilan logika dunia menjatuhkan vonis. Abu Nawas tidak bersalah. Justru dunia butuh lebih banyak orang seperti dia. Abu Nawas hanya mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya minta es krim rasa keju argumentatif sebagai ganti biaya perkara. Tak lama setelah vonis pengadilan, dunia menghadapi tantangan baru. Langit ke-7 bocor. Menurut kepercayaan kuno, langit ke-7 adalah tempat di mana kebijakan global, inspirasi kreatif, dan semua mimpi manusia dikumpulkan. Kini, langit itu bocor dan meneteskan ide-ide aneh ke dunia. Orang mulai bermimpi jadi jerapah dengan gelar doktor. Semua lagu cinta berubah jadi rap perundangan. Petani menanam kata-kata, bukan sayuran. Raja dunia memanggil Abu Nawas lagi. Kami akan mengadakan rapat gila di langit ke-7 untuk membahas perbaikan dunia. Kau harus hadir sebagai wakil kewarasan internasional. Abu Nawas terbang ke langit menggunakan balon berpemanas humor, ditemani burung tukang gosip dan mewes-yes yang kini memakai dasi kupu-kupu. Di langit ke-7, rapat dimulai. Para perwakilan negara hadir. Wakil negara pikiran buntu. Duta besar kepo. Perdana Menteri terlalu serius. Dan bahkan ketua federasi orang tidak konsisten yang bicara dengan dirinya sendiri. Abu Nawas berdiri dan berkata, wahai perwakilan dunia, izinkan aku menyampaikan satu usulan. Mari kita ubah peraturan dunia dari siapa kuat dia menang menjadi siapa waras dia memimpin. Semua hening. Perwakilan kepo berbisik, bagus juga, ya. Ketua orang tidak konsisten pun berkata, aku setuju. Atau tidak, tapi setuju. Akhirnya, resolusi Abu Nawas disetujui dan disahkan dalam deklarasi langit ke-7 dengan suara mayoritas. Waras, lucu, dan bijak adalah standar kepemimpinan masa depan. Langit ke-7 pun berhenti bocor, dan dunia kembali stabil, walau tetap sedikit gila, karena, ya, itu dunia. Setelah perjalanan panjang, Abu Nawas pulang. Ia disambut rakyat dari berbagai negeri yang telah berubah. Negara gagal move on kini menjadi pusat kebahagiaan dan pelatihan yoga ketawa. Negeri serba salah berubah jadi negeri serba sadar. Raja dunia membentuk kementerian baru, Kementerian Tertawa Nasional, dengan Abu Nawas sebagai penasihat tetap. Kini Abu Nawas tinggal di rumah sederhana yang halaman depannya dijadikan museum mini. Galeri kebijaksanaan aneh Abu Nawas, lengkap dengan pajangan. Celana panjang raja palsu.
tombol santui asli, kipas angin anti baper, dan papan besar bertuliskan, "Kebenaran bukan milik yang teriak paling keras, tapi milik yang tertawa paling ikhlas."